Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah Geokimia Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Insinyur Soptanto Joko Suprapto, dan ada pun yang telah bergabung dalam selamat datang pada acara webinar hari ini, yaitu mahasiswa Teknologi Geologi 21 kelompok 2 yang akan memaparkan unsur W, S, W, SN, dan LI. Maaf, CO, PB, dan ZN, AG, dan MO di Pulau Sumatera. Ada yang berbahagia, mari kita ucap. Lagi aja. Masuk nggak? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Geokimia Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Insinyur Saptanto Joko Suprapto. Adapun narasumber yang telah bergabung dan selamat datang webinar pada hari ini yaitu mahasiswa Geologi Angkatan 21 kelompok 2 yang akan memaparkan tentang sebaran unsur W, unsur MO, CO, PB, ZN, AG, dan AS. Padahal kita ucapkan pada puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri pada acara hari ini webinar yang berjudul Sebaran Unsur MO, CO, PB, ZN, AG, dan AS. Sebelumnya saya perkenalkan saya Fadil Hafiz Jordan sebagai Master of Ceremony Prodi Teknologi Geologi Angkatan 21. Sebelumnya saya disampaikan kepada audiens untuk menonaktifkan mikrofon pemaparan berlangsung. Akan diberikan waktu kepada audiens untuk bertanya setelah sesi pemaparan. Selanjutnya kita akan memasuki antara inti yaitu sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Nabila Zaidah. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Jordan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu acara pada narasumber kami persilakan. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang asosiasi unsur CU, PBZN, MO, AG, dan AS. Di sini ada beberapa anggota. Yang pertama ada Alvina Panggestuti, Kemal Cahyono Mustafa, Maftuha Alfiani saya sendiri, Muhammad Abil Wiranto, Mutia Jaya Ibrahim, dan Sindu Bondan Prabowo. Kemudian di sini yang pertama kita ada pendahuluan pada presentasi kali ini membahas tentang asosiasi unsur atau pathfinder elemen untuk mencari atau mengetahui deposit yang ekonomis di Pulau Sumatera berdasarkan sebaran data geokimia MES 80 dan telah diolah menggunakan software yaitu berupa ArcGIS. Kemudian target deposit kelompok kami berdasarkan unsur yang telah disebutkan yaitu berupa tembaga porfiri dan juga emas primer. Kemudian di sini kenapa dapat dilihat bahwa asosiasi biji pada tembaga porfiri kita menargetkan yaitu CU. Kemudian di sini bisa dilihat pathfindernya ada AG, ada ZN. Nah, selain itu untuk yang emas primer kita menargetkan emas primer yaitu karena kita ada asosiasi unsur seperti
AG, dan juga AS. Ini menurut tabel ini bisa dilihat kami mengambil dari modifikasi Lindgren 1913, Heidenquist dan Lowenstein, Batman and Jensen 1981 dalam Atlas Mineral Biji Indonesia. Nah, yang pertama dibahas adalah unsur AS, Pulau Sumatera. Di sini saya telah mengolah data sebaran peta geokimia AS Pulau Sumatera telah didapat seperti ini dan mengklasifikasikannya menjadi 8. Kemudian di sini juga ada beberapa target wilayah yang dijadikan target itu karena dia memiliki nilai kadar di atas rata-rata kerak bumi atau bisa disebut dia menjadi anomali. Di sini ada beberapa daerah yaitu ada sekitar 6. Kemudian di sini dibahas bahwa AS itu atau arsen pada kerak bumi memiliki rata-rata 1,8 ppm. Terdapat juga yang referensi saya ambil ada mineralisasi arsen sebagai indikasi epithermal emas sulfida rendah di daerah Bonjol Pasaman, Sumatera Barat dengan kadar anomali lebih dari 10 sampai 26,7 ppm. Nah, di sini saya menjadikan dengan 2 kelas, yaitu kelas yang sangat kuat dan kelas kuat. Pada kelas yang sangat kuat, kelas 1 kadarnya sekitar 30 sampai 600 ppm, kemudian kelas 2 dengan kadar 16 sampai 30 ppm. Nah, didapatkan 6 daerah target yang akan ditindaklanjuti. Yang pertama itu di daerah Batahan, Kecamatan Ranah Batahan di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Utara, karena dia memiliki litologi formasi andesit dan dasit vesikuler, pusat gunung api Maninjau, kelompok Kuila tak terpisahkan, pusat gunung api Malintang, struktur geologi berupa sesar minor dengan arah barat laut dan tenggara dengan indikasi mineralisasi emas primer, yaitu AU dan AG. Kemudian di sini bisa dilihat pada daerah tersebut memiliki daerah anomali yang warna merah ini sangat lebar dan kemungkinan ngeblok di situ sangat banyak. Nah, kemudian saya melihat di Georima juga di situ memiliki potensi ini logam mulia yaitu perak. Dan bisa dilihat di sini ada sesar-sesar minor yang terdapat pada daerah mineralisasi. Kemudian pada daerah target 2, di kecamatan yang berdekatan dengan, ada di 2 kecamatan. Yang pertama di Muara Sipongi dan Kota Nopan di Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan litologi 2 kecamatan ini hampir sama, yaitu memiliki litologi andesit dan dasit vesikuler, kemudian diterobos batuan intrusi granit, struktur geologi berupa sesar mayor, yaitu sesar semangko yang warna hijau ini, yang warna hitam ini. Kemudian dia melintang dari arah barat laut dan tenggara. Di sini untuk dua target yaitu dengan beda kecamatan. Namun dia memiliki yang litologi yang masih sama. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk daerah target selanjutnya kita ada di Hutan Bangun, Banginauli, Kecamatan Bukit Malintang, yaitu di Mandailing Natal juga. Litologinya berupa batuan metamorf, karbon premier, dan diterobos oleh batuan intrusi granit berumur Permian Trias. Kemudian dia juga ada struktur geologi sesar barat laut tenggara. Kemudian untuk target 4 ada di Pulau Raman, Rantau Panjang, Sekancing, Kecamatan Muarau Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, litologi batuan metamorf dan metasedimen berumur jura, struktur geologi berupa sesar dan sesar yang tidak aktif barat Laut Tenggara. Dan yang target 5 itu ada di Pulau Seonong, Kecamatan Tangsek, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, litologi intrusi granit berumur kapur Pleosen, struktur geologi berupa sesar semangkuk berarah barat Laut Tenggara, adanya mineralisasi juga berupa tembaga atau CU. Nah, untuk target 6 itu di Pulau Ceuremen, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan litologi dari batuan intrusi granidiorit Miosen Tengah yang berumur Miosen Tengah sampai akhir, struktur geologi berupa sesar semangkuk. Ini adalah yang potensi mineral logam yang saya dapatkan di daerah target 5, yaitu di daerah Kecamatan Tangsek, Kabupaten Pidi.
adanya komoditas tembaga di daerah tersebut. Selanjutnya adalah geokimia endapan sungai MS80 untuk unsur perak. Perkenalkan, nama saya Sindu Bonir Prabowo. Saya akan memaparkan mengenai unsur perak. Next. Eh, Berikut adalah peta sebaran geokimia AG yang dimana dibagi menjadi 6 range untuk kadarnya yang dimulai dari 0 sampai dengan kadar 800 ppm. Yang paling tinggi di untuk anomali kuat di sini dikelompokkan menjadi kadar 10 sampai dengan 800. Next. Nah, berikut adalah peta sebarannya yang dimana menunjukkan area untuk berpotensi memiliki anomali yang cukup tinggi. Ada beberapa daerah yang juga dilewati dengan sesar-sesar yang masih aktif dan di pada daerah tersebut juga terdapat beberapa mineralisasi mineral lain. Next. Untuk kelas yang diklasifikasikan ada kelas 1 sampai dengan 3 yang dimana kelas pertama memiliki kadar yang paling tinggi antara 10 sampai 800 dengan anomali signifikan yang sangat kuat. Kemudian mengikuti kelas kedua dengan anomali kuat sampai dengan kelas 3 dengan anomali sedang. Berikut terdapat 8 daerah untuk ditindaklanjuti atau dilaksanakan survei tindak lanjut. Next. Untuk daerah yang pertama ada di Kecamatan Cijama Polang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Hubang Hasudutan, dan juga di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Pada daerah tersebut memiliki kadar yang paling tinggi dengan kadar 800 ppm. Dengan batuan penyusunnya adalah metasedimen yang diterobos oleh batuan intrusi granit, serta terdapat sesar yang tidak aktif yang memotong pada daerah prospek. Akan tetapi pada daerah tersebut tidak terdapat mineralisasi yang menunjukkan adanya prospek untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada daerah yang kedua itu di Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga di Kecamatan Pinang Balapis, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong di Bengkulu. Pada daerah yang kedua ini memiliki batuan penyusunnya adalah batuan vulkanik andesitik. Pada daerah prospek tersebut terdapat intrusi batuan granit dan juga pada daerah prospek tersebut terdapat sesar aktif yang memotong pada daerah prospek. Selanjutnya ada daerah yang tiga, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Wairatai, Kecamatan Telik Pandan, Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung. Batuan penyusunnya adalah batuan vulkanik andesitik dan terdapat batuan intrusi granit. Kemudian pada daerah yang keempat adalah Kecamatan Suwo, Kecamatan Bandar Negeri Suwo, dan di Kabupaten Lampung Barat. Batuan penyusun daerah prospek adalah batuan vulkanik andesitik dan batu pasir. Terdapat juga endapan aluvial pada daerah prospek. Kemudian terdapat juga 2 sesar aktif yang memotong pada daerah prospek. Pada daerah yang kelima terdapat batuan penyusun, yaitu batuan vulkanik andesitik dan metasedimen, dan juga terdapat sesar yang tidak aktif. Kemudian pada daerah 5 tersebut terletak pada Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Tanah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian untuk daerah yang keenam adalah di Provinsi Lampung, Kabupaten Tagamus, Kecamatan Pugung. Batuan penyusunnya adalah batuan vulkanik andesitik, dan juga pada daerah tersebut terdapat batuan intrusi granit. Kemudian pada daerah tersebut juga terdapat sesar aktif yang memotong pada area prospek. Kemudian yang daerah ketujuh adalah di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Ribu Ilir, Kecamatan Batin 2 Babeko, dan di Kabupaten Bungo. Batuan penyusun daerah prospek adalah batu pasir yang terdapat antiklin di tengah-tengah daerah prospek. Selanjutnya daerah yang terakhir adalah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bubian. Batuan penyusun daerah prospek tersebut adalah batuan vulkanik andesitik, granodiorit, dan juga terdapat batuan terobosan granit. Pada daerah prospek terdapat sesar aktif pada bagian
barat daya daerah prospek. Pada peta geokimia AG tersebut, eh, justru yang memiliki kadar di bawah 800 lah yang memiliki prospek untuk ditindaklanjuti, karena pada range 20 sampai dengan kadar 60 terdapat pada area yang berwarna pink atau berkadar 2 sampai 10 itu terdapat beberapa mineralisasi seperti mineralisasi timah hitam, mineralisasi seng, dan juga mineralisasi emas. Akan tetapi yang berkadar merah atau pada area merah tidak terdapat mineralisasi sama sekali. Sekian untuk pemaparan peta geokimia sebaran AG. Baik, terima kasih kepada Saudara Sindu. Saya lanjutkan. Sekarang memaparkan hasil dari presentasi saya yang berjudul Geokimia Endapan Sungai MES 80 pada unsur tembaga di Pulau Sumatera. Next. Nah, di sini yaitu ada peta target survei tindak lanjut yang di mana ada 8 target daerah yang di mana dari Provinsi Jambi sampai ke Aceh. Nah, selanjutnya. Dan di sini ada peta kadar unsur CU di Pulau Sumatera yang di mana kadar yang tertinggi itu di 2510 ppm dan yang paling rendah yaitu di 3. Nah, dari pembahasan rata-rata kadar tembaga pada kerak bumi yaitu 60 ppm. Referensi terdapat mineralisasi tembaga di daerah Muara Simpongi dengan kadar anomali 2510 ppm. Nah, pada kelas 1 dengan kadar 99% sampai 2510 ini ppm anomali signifikan kuat. Kelas kedua dengan kadar 69 sampai 99 ppm anomali sedang dan diperoleh 8 daerah target untuk survei tindak lanjut. Nah, daerah target pertama yaitu di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Daerah tersebut terdapat formasi asai dengan penyusun batuan berupa metamorfik, metasedimen dengan struktur geologi berupa sesar dari arah barat laut sampai tenggara. Daerah target 2 berada di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Barat, dengan formasi aluvium muda dengan penyusun batuan terdiri dari batuan sedimen klastik, dilewati struktur geologi berupa sesar, dan terdapat mineralisasi tembaga di Kecamatan Muara Simpongi. Dan pada target ketiga yaitu berada di Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan formasi batuan gunung api kuarter dengan penyusun batuan ekstrusif atau intermediate sampai intermediate. Daerah target keempat berada di Kecamatan Tangsae, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Barat, dengan formasi glesaken dengan penyusun batuan intrusif granit. Daerah target kelima berada di Kecamatan Muara Silau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan formasi gunung api Masurai dengan penyusun batuan terdiri dari batuan ekstrusif. Dan daerah target keenam berada di Kecamatan Pasiraja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dengan formasi Sibolga dengan penyusun batuan terdiri dari sedimen klastik, yaitu batu pasir. Daerah target ketujuh berada di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Daerah tersebut terdapat formasi kompleks gelesaken dengan penyusun batuan terdiri dari batuan intrusif, bimodal, dan endapan vulkanik suberial. Dan pada daerah target ke-8 berada di Kecamatan Mane, Kabupaten Pide, Provinsi Aceh. Daerah tersebut terdapat formasi anggota batu gamping Gepang, yaitu sedimen reef limestone, dan daerah ini dilewati struktur geologi berupa sesar. Kemudian lanjut yaitu geokimia endapan sungai MES 80, unsur zinc Zn di Sumatera. Nah, ini merupakan peta kadar unsur Zn di Pulau Sumatera.
Dan bisa kita lihat di sini ada daerah target yang akan kita targetkan berserta dengan ppm yang tinggi. Pembahasan rata kadar seng ZN pada kerak bumi adalah 70 ppm. Nah, untuk kelas pertama dengan kadar 238 sampai dengan 6.000 ppm anomali signifikan kuat. Kemudian untuk kelas kedua dengan kadar 151 sampai dengan 238 ppm anomali sedang dan kita dapatkan di sini yaitu 24 target untuk survei tindak lanjut. Untuk daerah targetnya sendiri, ini yang paling dominan, yaitu berada di antara Kecamatan Ranah Batahan dan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan litologi terdiri dari batuan metamorf, dasitik, dan dominan dengan batuan metasedimen. Formasi daerah ini berada pada kelompok wilayah terpisahkan yang dilalui oleh sesar tidak aktif. Kemudian, untuk target kedua, berada di antara Kecamatan Rau Utara Sosa, Penyambungan Timur, Katanopan, Muara Sipongi, Kabupaten Padang Lawas, Pasaman, dan Malay di Provinsi Sumatera Utara. Litologi tersendiri dari batuan metamorf, batu pasir, dasitik, felsik, granit, metasedimen yang diterobos oleh intrusif bimodal dan dinominasi formasi kuantan dengan struktur geologi berupa sesar tidak aktif di sebelah barat daya daerah target. Kemudian di daerah target yang ketiga ini berada di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Litologi sendiri yaitu dari batuan desitik dan breksia dengan formasi alluvium dan lemau formation. Kemudian yang empat yaitu berada di daerah Baukah, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Kemudian litologi sendiri dari plastik, mudstone, metamorf, dan metasedimen dengan formasi Merah Buaya. Lanjut, kita punya daerah target kelima, yaitu berada di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Litologinya sendiri dari penyusun sedimen, klastik, sandstone dengan formasi Takengon Calang. Di daerah target keenam, berada di antara Kecamatan Batang Serangan, Pining, dan Sitang, Kabupaten Langkat dan Gayo Lues, Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Nah, litologi sendiri itu dari batuan metasedimen dengan formasi Bohorok. Kemudian yang ketujuh berada di antara Kecamatan Muara Siau dan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan litologi terdiri dari batuan metasedimen dan metamorf dengan formasi Asai dan Gunung Api Masurai yang dilalui oleh sesar tidak aktif. Kemudian, daerah tarik ke-8 di antara Kecamatan Ranah Pesisir dan Palinduo, Kabupaten Pesisir Selatan Asusok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Litologinya sendiri dari batuan intermediate lava dan polimik, felsik dengan formasi lava dan gunung api kuarter. Yang kesembilan ini berada di Kecamatan Limbur, Lubuk Lengkuang, Batin Tiga Hulu, Palepe, dan Tabir Barat, Kabupaten Bungol, Provinsi Jambi. Litologi sendiri dari batuan metamorf, piroklastik, felsik, granit dengan formasi palepat, granit, dan undifferentiated acid volcanic air. Kemudian yang 10 ini berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Litologinya terdiri dari batuan metamorfik, pilit, dan intermediate, polimik dengan formasi barisan dan gunung api kuarter. Bisa di next. Nah, kemudian ini bisa lihat dari daerah target 11 sampai dengan 15 ini dominan di daerah Aceh, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Next. Nah, hampir sama dengan slide sebelumnya, di target 16 sampai dengan 20 ini daerahnya bertempat di Aceh, Provinsi Sumatera Utara. Next. Baik, unsur selanjutnya dari sampling geokimia MES 80 yaitu timbal atau timah hitam yang berada di Pulau Sumatera. Nah, ini merupakan peta geokimia di mana kadar terendahnya yaitu 0 sampai 21 dan
tertinggi sekalinya yaitu dari 98 sampai 9 ribuan. Kemudian di kanan ini merupakan data histogram dari persebaran PB di Pulau Sumatera dan terdapat ini apa kayak tinggi sekali gitu. Kemudian next. Nah, ini peta yang menjadi acuan untuk membuat membuat peta geokimia timah yang sebelumnya telah dibuat oleh Suprapto Djoko Saputra tahun 2008 dan lanjut. Nah, ini merupakan target daerah target yang daerah target pada Pulau Sumatera kayak anomali PB yang tertinggi gitu. Dan aslinya yang biru-biru ini juga menjadi daerah target, akan tetapi saya memilih daerah yang dengan kadar yang tertinggi gitu. Dan terdapat 14 target. Next. Nah, rata-rata PB yang di kerak bumi itu sebesar 13 ppm. Kemudian yang tertinggi pada batuan baku asam 20 ppm dan slate and cell 20 ppm. Sehingga untuk mencari PB maka litologi yang harus dikejar yaitu pada batuan baku asam serta slate and cell. Nah, ini juga merupakan klasifikasi dari eh, klasifikasi pembuatan peta geokimia PB, di mana kelas 1 0,5% dan kelas 7 40%. Kemudian terdapat mineralisasi timbal di daerah Sijunjung, Mandailing, Natal, Solok Selatan, Aceh Timur, dan Kampar dengan kadar anomali yang tidak wajar gitu, kayak lebih dari 1000 ppm, padahal di sini kadar rata-rata kerak buminya hanya 13 dan di Batuan Boko Asam paling tinggi 20 dan Slate and Cell 20 ppm. Dan saya buat kelas terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas 1 yaitu dengan kadar 98 sampai 9011 ppm. Ini anomalinya kuat gitu atau sangat kuat. Nah, terus kelas 2 itu dengan kadar 61 hingga 98 ppm dengan anomali kuat. Nah, ini kelas 3 dengan kadar 39 sampai 61 ppm. Anomalinya sedang. Diperoleh 14 daerah target untuk survei tindak lanjut. Dan dari peta tadi itu bisa saja diperlebar gitu, bukan hanya yang kadar tinggi, akan tetapi yang berwarna biru juga bisa ditindaklanjuti karena itu masih masuk ke dalam daerah target di mana rata-rata kerak buminya tadi 13 ppm seperti itu. Dan daerah target 1 ini berada pada pertemuan antara 5 kabupaten atau kota yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subul Salam, Pakpak Barat, dan Dairi. Nah, di target 1 juga ini terdapat sebuah iup dari Dairi Prima Mineral yang menambang seng dan timbal, di mana litologinya terdiri dari formasi Kluet dan Tuf Toba. Jadi karena Pulau Sumatera itu kayak merupakan kayak bukit barisan gitu, kan banyaknya pegunungan menjadi sangat kompleks gitu geologinya. Kemudian pada daerah target 2 yaitu terdapat di Kabupaten atau Kota Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Dan target 2 ini juga terdapat IUP, IUP perusahaan tambang, di mana litologi terdiri dari formasi alas dan formasi pusat kembar.
serta terdapat struktur geologi yaitu sesar aktif. Kemudian tiga, daerah target 3 terdapat di Aceh Timur dan Aceh Tengah. Dan daerah target 3 ini juga sama gitu, berdekatan dengan terdapat iup gayo mineral yang sedang tahap eksplorasi emas, di mana litologinya terdiri dari formasi Bampo, terus batolit Serbajadi, formasi Rampong, formasi Bohorok, terus dan formasi Kluet. Kemudian daerah target 4 berada di kabupaten atau kota yaitu Simalungun dan Samosir. Dan daerah 4 juga terdapat Commodity Trust, di mana litologinya terdiri dari formasi Tuftoba. Kemudian di daerah 5 terdapat di Tapanuli Utara dan Humbang Hansudutan, di mana litologinya terdiri dari Tuftoba dan juga terdapat struktur geologi berupa sesar aktif. Kemudian di daerah target 5 juga berdekatan dengan perusahaan emas yaitu Agincourt yang sedang tahap operasi produksi dan juga eksplorasi. Kemudian di daerah 6 merupakan daerah yang berada di Mandailing Natal, Pasaman, dan Padang Lawas. Di mana di daerah ini merupakan iup dari Agincourt, di mana litologinya terdiri dari intrusi Kanaikan, kemudian formasi Kuantan, formasi Silungkang, intrusi Muara Sipongi, dan batuan Gunung Api. Dan daerah 7 terdapat di daerah Pasaman, berdekatan dengan iup Sorikmas Mining, di mana litologinya terdiri dari pusat gunung api Maninjau Takter dan formasi Kuantan. Daerah 8 terdapat di Kampar, yang mana litologinya terdiri dari formasi Minas dan aluvium, serta daerah target 9 berada di tanah datar, Kota Sawalunto, Solok, Sijunjung, dan Dharmasraya, di mana litologinya terdiri dari formasi granit, formasi barisan, dan terdapat struktur geologi berupa sesar. Kemudian target 10 berada di Solok Selatan, dan litologinya terdiri dari formasi barisan. Kemudian daerah target 11 berada di Kabupaten atau Kota Bungo dan Merangin, di mana di daerah target 11 ini berpotensi diketemukannya komoditas mineral logam yaitu besi, di mana litologinya terdiri dari formasi Palepat dan formasi Kasai. Kemudian di daerah target 12 berada di Waikanan dengan litologi terdiri dari formasi Kasai. Kemudian daerah target 13 berada di Lampung Utara dengan litologi formasi Kasai dan formasi terbang tinggi. Dan daerah 14 ini berada di Lampung Tengah dengan litologi formasi terbanggi. Kemudian eh, daerah target dengan kadar yang tidak wajar gitu, tinggi sekali, berada di daerah target 9, daerah target 6, daerah target 10, daerah target 3, dan daerah target 8. Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya pembahasan mengenai geokimia endapan sungai MES 80 unsur molybdenum. Next, Mbak. Berikut peta kadar unsur molybdenum di Pulau Sumatera
Di sini saya membagi menjadi 5 populasi dengan populasi paling rendah kadarnya itu 0 sampai 1 ppm dan yang tertinggi 9 sampai 980 ppm. Kemudian berikut daerah target survei tindak lanjut. Nah, di sini ada 6 daerah target. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pembahasannya, yang pertama rata-rata kadar molybdenum pada kerak bumi yaitu 1,2 ppm. Kedua, pada peta diketahui terdapat mineralisasi molybdenum di daerah Bangkinang Kota dengan kadar anomali 980 ppm. Next. Yang ketiga, kelas pertama atau populasi pertama dengan kadar 9 sampai 980 ppm, anomali signifikan atau kuat. Kemudian poin keempat, kelas kedua dengan kadar 4 sampai 9 ppm, anomali sedang. Untuk daerah targetnya, yang pertama berada di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Litologi terdiri dari batu pasir dan mudstone. Yang kedua berada di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Litologi terdiri dari intrusi granit, kuarsit, batu pasir, dan aluvium. Daerah target 3 berada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan litologi intrusi granit, breksi, konglomerat, batu pasir, dan aluvium. Next. Daerah target 4 berada di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di Provinsi Bengkulu, dengan litologi batu pasir dan breksi. Daerah target 5 berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Litologi terdiri dari intrusi granit, piroklastik, dan lempung. Dan yang terakhir yaitu daerah target 6 berada di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan litologi batu pasir dan piroklastik. Nah, lanjut, kenapa sih kita menargetkan dari unsur-unsur yang tadi, kita menargetkan yang pertama itu tembaga porfiri dan yang kedua yaitu emas pirmet. Yang pertama ada alasan karena di Pulau Sumatera itu banyaknya mineralisasi atau pengkayaan tembaga Cu dengan apa ya, di dapat dikenali dari unsur-unsur yang tadi yaitu dari Pb, Zn, dan juga As. Dari situ kami mencoba untuk mencocokkan dan rata-rata daerah target atau anomali yang memiliki anomali yang kuat untuk mineralisasi CO itu di daerah yang sama. Nah, kemudian tembaga ini akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan yang hangat karena kenapa? Karena tembaga sendiri di Indonesia dia merupakan cadangan yang termasuk nomor 7 terbesar di dunia. Kemudian sekarang ini Presiden Jokowi telah menyetop ekspor tembaga dan juga jadi diupayakan untuk hilirisasi tembaga pada tahun depan. Nah, terus bisa dilihat pada grafik harga mineral acuan tembaga dihitung pada Mei 2023 dia terdapat di angka 9.000 US dollar. Itu per DMT. Nah, kemudian di sini ada target yang pertama yang dari unsur Pb, ZnMoCu, dan As, dia yang merupakan mineralisasi tembaga porfiri yang bisa dijadikan target, yaitu berlokasi di Kecamatan Muara Sipongi, Kota Nopan, Pagar Gunung, Pagaran Siayu, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Bisa dilihat di sini yang target-target yang merah ini dia berupa tembaga, kemudian yang pink ini M apa PB dan yang hijau ini ZN dan dia terletak pada daerah yang sangat berdekatan di satu kabupaten. Kemudian potensi tembaga di daerah Mandailing Natal ini bisa dilihat pada tahun 2021 dia mencapai sumber daya bijinya yaitu sekitar 978.000 ton.
Kemudian untuk logamnya sendiri pada tahun 2021 dia memiliki sumber daya logam sebesar 4.151 ton. Jadi bisa dipastikan daerah target porfiri yaitu yang berupa tembaga di daerah Kabupaten Mandailing Natal ini bisa dijadikan prospek lebih lanjut lagi karena dilihat jumlah tembaga yang tercatat di sini cukup banyak dan juga ekonomis. Nah, kemudian yang di daerah target 2 ini, yang target porfiri, dia berlokasikan di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Litologinya dia intrusi granit berumur kapur Pliocen, struktur geologi berupa sesar semangkuk berarah barat laut. Bisa dilihat di sini juga dia ada 3 mineralisasi, cuman dia hanya ketutup gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada tembaga, kemudian ada PB juga, terus kemudian MO juga di sini juga ada di satu daerah yang sama, yaitu di Tangse. Nah, di potensi mineral logam Kabupaten Pidi ini, dia memiliki sumber daya biji sebesar 600 juta ton, terhitung pada tahun 2021. Kemudian untuk logam, dia memiliki sumber daya logam sekitar 1.200.000 ton. Itu terhitung sejak 2021. Nah, selanjutnya, mengapa kita menargetkan emas primer? Karena yang pertama, harga emas itu relatif stabil dan sebagai acuan dalam perekonomian dunia. Emas primer menjadi target karena kebutuhan dalam pengembangan teknologi dan Pulau Sumatera terdapat tambang emas karena adanya base metal yang membawa mineral emas serta terdapat beberapa daerah target yang menjadi indikasi akan adanya mineral emas hasil dari stream sedimen. Oleh karena itu, kenapa kita menargetkannya emas primer? Karena alasan tersebut, dia selain di Pulau Sumatera itu mineralisasinya cukup banyak, harga emas itu juga sangat relatif daripada mineral-mineral logam lain. Dan bisa dilihat di sini ada berita Republik Indonesia itu memiliki banyak harta karun ya, seperti emas. Nah, kemudian pada grafik harga mineral acuan per Mei 2023 dia sedang naik, yaitu hampir mendekati 2.000 USD per ons. Nah, di sini juga yang ada berdasarkan sebaran unsur AG dan AS, daerah target yang diindikasi sebagai cebakan deposit emas primer yang pertama di daerah Kabupaten Lebong di beberapa kecamatan yaitu Lebong Simau, Tambang Sawah, Lebong Sulit di Provinsi Bengkulu. Pada ini bisa dilihat di highlight di dalamnya lingkaran warna hitam. Ini emasnya tertutup ini ya, yang ungu-ungu yang AG ini. Kemudian di situ dia juga sudah menghasilkan cadangan emas di daerah tersebut, yaitu cadangan bijinya pada tahun 2021 sekitar 1.314.440 ton. Kemudian untuk cadangan logamnya yaitu sekitar 237 ton. Nah, selanjutnya di daerah target emas yang kedua, yaitu di Desa Batahan, Kecamatan Tanah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Utara. Seperti presentasi yang sudah disebutkan oleh unsur-unsur yang lain, yang tadi dari mulai CU, kemudian AG, ZN juga, dan juga AS, rata-rata mereka menargetkan di daerah ini, karena banyak apa ya? Karena di sini terdapat indikasi mineralisasi emas primer AU dan AG. Dapat dilihat juga pada grafik di sini potensi mineral logam di Pasaman Barat ini sangat banyak, baik biji maupun logamnya. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan dan saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada narasumber atas paparan materinya yang sangat bermanfaat. Baik, acara berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melalui fitur raise hand ataupun melalui fitur chat. Kepada saudari Fahra dan Aisyah, dipersilakan. Izin bertanya, di daerah manakah yang mencakup atau meliputi semua unsur yang dipresentasikan tadi? Mohon maaf kepada saudari Rahman, suaranya tidak terdengar, bisa diulangi? Tadi di daerah manakah yang mencakup atau meliputi semua unsur yang tadi dipresentasikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada narasumber, dipersilakan untuk menjawab. Baik, untuk Rahman, berdasarkan persebaran PB, ZN, MO, CU, dan AS, daerah yang banyak unsur targetnya itu terletak di beberapa kecamatan gitu. Di antaranya di Muara Sipongi, Kota Nopan, Pagar Gunung, Pagar Siayu, dan itu masih dalam satu kabupaten gitu, yaitu Mandailing Natal yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terjawab. Saya izin menambahkan, kemudian untuk daerah target yang emas primer, kami memprioritaskan hanya 2 ya, karena rata-rata dari satuan gabungan AG dan AS, karena dia sebagai mineral ikutannya emas, di sebenarnya yang paling tinggi itu di sini, di daerah yang nomor 2, yaitu di Pasaman Barat. Itu dia di sini selain juga AG dan AS yang banyak, CU dan PBZN-nya juga di sini tinggi. Jadi kemungkinan dia bisa 2 target, yaitu emas primer dan juga tembaga porfiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rahman atas pertanyaannya. Diingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui fitur raise hand maupun fitur chat yang tersedia di Zoom. Saudari Aisyah, dipersilakan. Izin bertanya, kenapa yang dijadikan target itu hanya tembaga dan emas? Padahal kan PB juga ekonomis. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kepada narasumber, dipersilakan untuk menjawab. Jadi mengapa kita menargetkan dua tipe deposit tadi, tembaga porfiri dan juga emas. Nah, kita juga melihat dari unsur-unsur yang dipresentasikan di sini, yaitu berupa CU, BBZN, MO, dan juga AS, dan juga AG. Jadi ada 6 unsur, dan unsur-unsur tersebut setelah kita cocokkan peta yang kita bikin dari semua unsur, rata-rata itu yang paling target, yang paling ekonomis itu yaitu di deposit tembaga dan juga em, ini deposit emas primer. Kalau di deposit PB mungkin dia hanya
ada PB saja, tapi dia hanya di satu lokasi. Terus untuk unsur lain, dia mungkin tidak ini, tidak ditemukan gitu di PB. Jadi di PB itu bentar. Nah, di sini. PB itu di daerah Dairi. Yaitu kan PB itu timah hitam ya. Jadi karena kita mencari harga sebagai geologis biar cepat kaya, akhirnya kita mengambilnya emas dan juga tembaga. Karena tembaga juga sangat hangat diperbincangkan, mungkin karena juga harganya dan dia juga dimanfaatkan sebagai katoda di mana zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan listrik. Jadi kayak semisal mobil listrik atau apapun dia sekarang banyak manusia di dunia ini yang menggunakan listrik gitu. Terima kasih atas jawabannya kepada narasumber. Apakah sudah terjawab? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, diingatkan bisa melalui fitur raise hand ataupun melalui kolom chat yang tersedia. Diingatkan sekali, baik kepada Saudari Fahra, dipersilahkan. Izin bertanya, jadi di daerah kalian itu lebih banyak porfiri CU atau MO? Izin menjawab ya sebelumnya. Dari peta yang ini, bentar. Nah, di sini paling banyak itu di CU ya. Nah, kemudian ketika dicocokkan dengan MO, unsur MO, CO itu di sini tidak berasosiasi dengan MO. Jadi di situ misal hanya beberapa gitu. Jadi misal di daerah situ tinggi CO, tapi MO-nya di situ rendah banget. Hanya ada satu daerah yaitu di Jambi dan juga di Bengkulu, terus di ini. Tapi sebenarnya paling ini tuh di daerah Aceh tadi yang di Pidi. Di situ prospek tembaga porfirnya sangat tinggi karena di situ juga ada MO. Jadi selain bisa menambang tembaga, kita juga bisa mencari MO-nya. MO itu sangat sedikit sekali gitu di daerah Sumatera. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih kepada Saudari Fahra. Sebelum acara berakhir, terima kasih kepada para peserta yang ikut serta dalam acara webinar hari ini. Acara berikutnya akan dipandu oleh MC. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Nabila Zaida sebagai moderator pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih pada para hadirin. Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pandu acara webinar hari ini dan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang ada meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang didapatkan bisa bermanfaat. Sekian dari saya selaku MC, Master of Ceremony, mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa screenshot untuk dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.